Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahrus siyami lil mu'minin wa anzala fihi al-Qur'an hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, as-saimin dan saimat rahimakumullah. Tema kuliah tarawih malam ini, golongan orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Kita awali pembahasan yang sangat bagus ini dengan sebuah hikayat. Seorang raja pernah ditanya pendapatnya tentang Ramadan. Raja Iskandar Zulkarnain. Maka beliau menjawab dengan memberikan sebuah perintah kepada pasukannya. Beliau berkata, nanti malam kita akan berangkat ke sebuah tempat. Jalan menuju tempat itu kita akan melalui sebuah sungai. Sungainya dalam, suasananya gelap tanpa ada cahaya. Maka saya pesankan kepada kalian, bawalah keranjangmu masing-masing. Untuk apa? Agar ketika kalian nanti melewati sungai di tempat yang gelap itu, silahkan ambil apa saja yang kalian injak di sungai itu. Apa saja yang terinjak oleh kaki kalian di sungai yang dalam, yang gelap itu, ambil, masukkan ke keranjang. Baik, kata semua anggota yang mendengar perintah. Ketika malam berkumpul, berjalanlah semua pasukan, semua anggota. Ketika sampai di pinggiran sungai, terpecahlah kelompok menjadi 3. Kelompok pertama masuk ke sungai, tetapi kelompok ini tidak mengambil apapun, tidak mau mengambil apapun yang terinjak oleh kakinya di sungai itu. Mereka masa bodoh dengan perintah dan anjuran sang raja. Dalam benak mereka, ngapain capek-capek, yang belum tentu kita ambil itu berharga. Keranjang kita terisi malah padat, malah berat. Bagusan gak usah ngambil apa-apa, lewat saja, ringan bawaan, cepat sampai. Kelompok pertama seberang ke sungai tanpa membawa apa-apa. Kelompok kedua masuk. Kelompok kedua beda lagi. Mereka berkata, memang gak ada gunanya kita mengambil sesuatu yang kita injak. Belum tentu berharga. Tetapi itu kan perintah raja yang harus kita patuhi. Maka mereka mengambil ala kadar saja. Yang penting keranjang terisi. Ketika nanti ditanya raja, adakah kau ambil sesuai perintah? Ada raja, walaupun sedikit. Karena sedikit, beban tidak banyak, keranjang tidak penuh, ringan. Berangkat cepat nyebrang. Tiba giliran kelompok ketiga. Orang ketiga ini lain lagi tipikalnya. Begitu masuk ke sungai, setiap apa yang terinjak kaki, ambil. Injak lagi, ambil. Injak lagi, ambil. Penuh keranjang. Berat membawanya.
tapi dalam benak mereka biarkan berat. Tapi ini adalah bukti kecintaan kita kepada raja, karena dia perintah beritu. Gak usah tanya macam-macam, isi. Walaupun berat, mereka penuh bebannya sampai juga ke tempat yang dituju. Besok pagi berjumpa lagi dengan sang raja. Diperiksa sama raja. Sudah sampai semua? Sudah. Sekarang coba buka keranjangmu, buka tas kalian, lihat apa isinya. Ketika kelompok pertama membuka tasnya, apa yang ada? Kosong. Tidak ada yang didapat apa-apa. Kenapa? Karena memang mereka tak mengambil apa-apa. Kelompok kedua gembira. Raja, tas kami, koper kami, keranjang kami berisi, walaupun ala kadarnya. Apa isinya? Begitu dibuka, Masya Allah, Subhanallah, ternyata isi dari tas yang diambil tadi adalah intan permata. Begitu melihat intan permata, baru, kenapa ambil sedikit? Kenapa enggak ambil banyak? Akhirnya ada penyesalan. Tapi menyesal pun mereka masih ada yang dibawa. Siapa yang beruntung? Golongan ketiga. Begitu dibuka tas, koper atau keranjang, penuh dengan intan, penuh dengan emas, penuh dengan permata. Mereka berkata, kami terima kasih Tuan Raja, engkau telah menginstruksikan yang baik, kami patuh perintahmu, maka kami dapat emas begitu banyak. Bapak Ibu hadirin hadirat, perumpamaan Ramadan itu sama dengan kisah ini. Kita melewati bahtera Ramadan. 1 bulan Allah singgahkan Ramadan di tengah-tengah kita. Allah obral maghfirahnya, Allah obral rahmah kasih sayangnya, Allah obral kebaikan, keberkahan, fadilah amal di dalamnya. Maka kelompok pertama tadi masa bodoh dengan perintah Allah. Jelas kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi ketika Allah perintahkan puasa, masa bodoh dengan perintah itu. Ngapain capek-capek puasa ya Rabb? Maka ketika Ramadan lewat, ampunan dia tak dapat, maghfirah tak ia peroleh, kebaikan ia tak dapat, apapun tak dapat dia dari Ramadan. Yang kedua, ada orang pertengahan. Lihat angin, lagi enak badan, tarawih. Lagi enggak enak, pray. Lagi ada mood, baca Quran. Lagi enggak ada mood, tinggalkan Quran. Lagi nampak orang rame, sedekah. Enggak ada orang lihat, enggak mau sedekah. Macam tipikal orang ini. Maka orang kedua ini beruntung tapi menyesal. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Itulah pertanyaan, pernyataan yang akan keluar di ujungnya. Tapi kelompok yang ketiga, ketika mendengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dia beriman kepada Allah, dia buktikan keimanannya kepada Allah. Allah perintahkan lapar, lapar tak jadi soal karena taat kepada Allah. Allah perintahkan haus, haus tak jadi masalah karena patuh kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung melewati bahtera Ramadan. Maka dari ketiga kelompok ini jelas tampak siapa sih orang yang beruntung ketika ada Ramadan? Jelas kelompok yang ketiga. Pertanyaan kemudian, apa yang menjadikan orang ini beruntung? Apa yang menjadikan orang ketika Ramadan dia beruntung? Siapa orang itu? Orang itu adalah as-saimun al-mu'minun. Pertama, orang yang berpuasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa karena mengharapkan ridha Allah, bukan karena apa-apa. Dia puasa bukan mengharapkan pujian. Dia puasa bukan mengharapkan sanjungan. Dia puasa tidak karena ada tekanan. Dia puasa bukan karena keterpaksaan. Imanan wa kisabah.
Maka kalau ada orang yang puasa karena iman, jelas Rasulullah berkata, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang kedua, siapa orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung adalah orang yang puasa mampu memuasakan anggota badannya. Orang yang puasa, tapi anggota badan pun dipuasakan. Mata ia puasakan dari melihat yang haram. Telinga ia puasakan dari mendengar yang haram. Mulut dipuasakan dari berbicara yang haram. Anggota badan lainnya semua dipuasakan dari hal-hal yang haram. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang sangat beruntung menjelang dan setelah Ramadan lewat. Yang ketiga, siapa orang beruntung itu? Orang yang puasa ikhlas karena Allah dan melapel tipel muhsinun. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dia berpuasa. Dia merasa perintah puasa adalah perintah yang sangat baik bagi dirinya, banyak manfaatnya. Maka orang-orang seperti ini memanfaatkan kesempatan yang ada. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya selama Ramadan dengan waktu yang sia-sia. Kesempatan yang ada ia maksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ia puasa, malam ia qiyamul lail. Siang ia puasa, malam ia tarawih. Siang ia puasa, malam ia tadarus. Ia hidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Inilah orang-orang yang beruntung. Maka ketika kita masuk ke Ramadan, kita hiasi Ramadan dengan ibadah. Kita hiasi Ramadan kita dengan amal kebaikan. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di Ramadan ini. Maka mari jaga diri kita, jaga kesempatan ini. Karena tidak ada jaminan puasa yang akan datang kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan. Tidak ada jaminan tahun depan umur kita masih sampai ke Ramadan. Maka untuk itu bikin motivasi tersendiri. Jadikan Ramadan tahun ini seakan-akan menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maka penuhi Ramadan ini dengan kebaikan. Penuhi Ramadan ini dengan kebajikan. Penuhi Ramadan ini dengan amal. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Apa manfaat dari keberuntungan itu? La'allakum tattaqun, kata Allah. Orang yang beruntung saat Ramadan adalah orang yang sukses dalam Ramadan. Allah kasih sertifikat takwa di ujung Ramadan nanti. Mudah-mudahan hadirin Bapak Ibu sekalian, kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang menjalankan perintah puasa karena iman, dan karena itu kelak kita bisa memperoleh predikat takwa yang tidak ada predikat yang paling tinggi di sisi Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.